Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa mengaji bersama-sama. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya beliau min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini marilah kita ngaji tentang masalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat zikir adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil man atau Allah faqad zakarallah. Barang siapa yang taat kepada Allah maka ia berarti berzikir kepada Allah. Dan memang di dalam syarah daripada Adhkar Nawawi disebutkan bahwasanya zikir kepada Allah itu tidak khusus kepada bacaan tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Akan tetapi setiap orang yang beribadah kepada Allah itu sudah bisa dikatakan orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata Allah faqad zakarallah wa in qalat sholatuhu wa siyamuhu wa sun'atuhu lil khair wa man asallah faqad kafarallah. Sebaliknya, barang siapa yang maksiat kepada Allah maka orang itu artinya mengkufuri Allah. Jadi berzikir kepada Allah ini setiap perbuatan kita melakukan perbuatan-perbuatan wajib, kita melakukan perbuatan-perbuatan sunnah sebagaimana membaca Al-Quran, membaca hadis, mutola'ah ilmu, pengajian dan lain sebagainya, ini sudah bisa dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hakikatnya zikir yaitu ta'atullah. Berdasarkan dawuh tadi itu man atau Allah faqad zakarallah. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi bahwasanya zikir yang paling baik itu adalah berupa bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan sholawat. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya diterimanya zikir itu kita harus memahami apa yang kita baca, mengetahui apa yang kita baca meskipun hanya secara global saja. Akan tetapi kalau yang kita baca itu berupa Al-Quran atau sholawat, hal itu tidak ada syarat harus memahaminya. Dengan membacanya saja kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikitnya zikir dengan hadirnya hati ini lebih baik daripada banyak, tapi kita lupa kalau kita itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang masalah apakah berzikir itu lebih baik dengan lisan atau dengan qalbi. Bahwasanya berzikir itu bisa jadi dengan lisan, bisa jadi dengan qalbi. Di dalam masalah ini para ulama memang berbeda-beda pendapatnya. Bahwasanya yang baik yaitu zikir dengan lisan dan dengan hati secara bersama-sama. Kalau masalah berzikir dengan lisan atau dengan hati, ulama berbeda-beda. Ulama yang mengatakan bahwasanya mengatakan yang mengutamakan zikir dengan hati ini dia beralasan bahwasanya ngamal sedikit
tapi dengan hadirnya hati atau dengan ikhlas itu akan lebih utama ya. Itu diantara alasannya ulama yang mengatakan bahwasanya zikir hati itu lebih baik. Kemudian lagi bahwasanya zikir hati itu bisa membuahkan ya ketenangan di dalam hati, berbeda dengan zikir lisan. Kemudian lagi beralasan bahwasanya orang yang berzikir dengan hati itu bisa menenangkan dirinya di dalam hatinya ya. Itu yang mengutamakan, mengatakan bahwasanya zikir hati itu lebih utama. Sedangkan ulama yang mengatakan berzikir dengan lisan itu lebih utama, karena dengan berzikir dengan lisan tentunya amalannya itu akan lebih banyak, karena lisannya juga bergerak dengan arti sesuai dengan kaidah, maka aksaru fi'lan karena aksaru fadlan ya. Jadi zikir dengan lisan itu perbuatannya lebih baik, berarti menuntut bahwasanya pahalanya juga lebih banyak. Kemudian juga Imam Ghazali pun juga mengatakan bahwasanya zikir dengan lisan tanpa hadirnya hati pun masih mempunyai pahala atau mendapatkan pahala. Kemudian untuk yang mengatakan bahwasanya zikir dengan lisan itu lebih utama, karena dengan zikir dengan lisan maka orang tersebut sudah menjalankan atau imtithalan li amri dzikri, sudah menjalankan perintah berzikir. Karena tanpa kita ucapkan dengan lisan maka tidak bisa kita dikatakan orang yang sudah mengikuti perintah atau mengikuti imtithal. Misalnya kita hanya mengangan-angan atau kita hanya diam saja di dalam hati, itu menurut ulama yang mengatakan bahwasanya zikir dengan lisan lebih utama, hal itu belum bisa dikatakan orang yang imtithalan terhadap perintah. Itulah tentang masalah zikir. Karena pembahasannya zikir itu masih banyak, ada lagi hikmah-hikmah zikir, kemudian dalil-dalil zikir yang lain. Pada pertemuan pertama ini kiranya kami cukupi sekian, ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.